Inilah kampusku, Universitas Muhammadiyah Riau, tempat di mana aku menimba ilmu. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1. Di sini aku menemukan jati diri yang sesungguhnya. Aku belajar, aku mengetahui banyak hal baru, berjumpa dengan teman-teman, mengetahui sedikit demi sedikit apa itu kehidupan, belajar mengontrol diri, untuk ku bisa belajar, untuk mempersiapkan bekal sebelum aku menduduki kehidupan yang sesungguhnya di dunia kerja. Belajar memanage waktu, mana yang harus dahulu dikerjakan, mana prioritas utama kehidupan. Semoga ini adalah langkah awal yang baik menuju kesuksesanku. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada pengertian teknologi informasi. Nah, pengertian teknologi informasi ini kita mengambil dari dua tokoh terkemuka. Yang pertama dari William dan Sawyer 2007. Berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video. Yang kedua, itu menurut Mr. Keown 2001. Ia berpendapat bahwa teknologi informasi atau TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih pengertian dari teknologi informasi, selanjutnya kita harus tahu nih, apa sih pentingnya teknologi informasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan, ada beberapa hal yang kita dapatkan. Di antaranya yaitu lebih memudahkan dan lebih cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Jadi, ketika kita melakukan komunikasi dari jarak jauh, itu tidak harus lagi menunggu waktu yang lama. Karena sekarang sudah ada telepon genggam dan lain sebagainya untuk memudahkan kita melakukan proses komunikasi kepada sanak saudara atau rekan bisnis kita yang jauh. Kemudian proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Nah, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan juga bisa dilakukan secara daring. Bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga karena penggunaan kertas yang lebih sedikit pada sekarang ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang sistem dan informasi. Nah, pengertian sistem menurut dua ahli, yang pertama itu menurut Sid pada Journal Computer and Business Value ke-7 tahun 2013, beliau mengartikan sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Sedangkan sistem menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Nah, beliau di sana menyebutkan bahwa sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian-bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapainya suatu tujuan. Sedangkan pengertian informasi menurut Romney 2014 yaitu data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengembalian suatu keputusan. Sedangkan pengertian informasi menurut Dr. Denny Dermawan tahun 2013 yaitu proses data, namun tidak semua hasil dari proses data tersebut dikatakan sebagai informasi data yang tidak memiliki arti, penjelasan, atau makna
bahkan sebuah informasi bagi seseorang. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu komponen hardware. Nah, komponen hardware disebut juga sebagai perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Nah, perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari perangkat input. Yang pertama ada keyboard, komputer, yang kedua ada mouse, yang ketiga ada microphone, dan yang keempat ada scanner. Nah, sedangkan perangkat lunak komputer adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Nah, jenis-jenis aplikasi perangkat lunak atau software. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak drive, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir adalah bahasa programming. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut pada pengambilan keputusan di level manajemen. Nah, apa sih pengertian dari pengambilan keputusan di level manajemen? Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang untuk terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecah masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan menghasilkan satu keputusan yang final. Nah, ada tipe-tipe pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu secara terstruktur, yang kedua setengah terstruktur, dan yang ketiga tidak terstruktur. Setelah kita mengetahui itu, kita harus juga mengetahui sistem penunjang keputusan atau yang disingkat dengan DSS. Nah, sistem penunjang keputusan sendiri merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Nah, sistem penunjang keputusan itu dapat berupa komputer, tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tentang data, informasi, dan pengetahuan. Kita mulai dari data terlebih dahulu. Nah, pengertian data di dalam komputasi yaitu bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien dan dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Nah, contoh data itu data dapat berupa lembar absensi mahasiswa di dalam suatu perkuliahan. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses dengan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Nah, yang terakhir yaitu pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan.